testing. Untuk pendapat yang pertama, pendapat dari Matondang pada tahun 2009 menyebutkan bahwa tes adalah prosedur sistematis yang dibuat dalam bentuk tugas standar yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab atau ditanggapi, baik dalam bentuk tertulis, lisan, atau perbuatan. Kemudian pendapat dari Anna Ratnawulan pada tahun 2001 menyebutkan bahwa tes merupakan upaya pengukuran terencana yang digunakan guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa untuk memperlihatkan hasil prestasi mereka yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian pendapat dari Arukunto pada tahun 2012 menyebutkan bahwa tes diartikan sebagai alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kemudian pendapat dari Anna Anastase pada tahun 2006 mengatakan bahwa tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Kemudian pendapat dari Purwanti pada tahun 2008 menyebutkan bahwa tes merupakan seperangkat tugas yang wajib dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman atau penguasaan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya yaitu measurement atau pengukuran. Pengukuran menurut Chengelosi pada tahun 1995 adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengukuran menurut Umar pada tahun 2015 adalah kegiatan pengumpulan data variabel kontinum dilakukan dengan cara menentukan di mana posisi suatu kasus pada skala tersebut. Selanjutnya, pengertian pengukuran menurut Abel dan Frisby pada tahun 1986 yaitu sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu. Dengan demikian, pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Selanjutnya, menurut Masijot pada tahun 1995, pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu, sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari objek yang dimaksud. Dan yang terakhir yaitu pengukuran menurut Purwan pada tahun 2008, yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran selalu berupa angka. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai assessment. Assessment menurut Harlin tahun 2007 dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan adalah proses pengumpulan, penafsiran, dan penggunaan bukti untuk membuat keputusan tentang prestasi siswa dalam pendidikan. Kemudian assessment menurut Uno dan Koni tahun 2012 dalam Jurnal Pendidikan Biologi merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik untuk mengetahui ketercapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian assessment menurut Khatijah dan Amir merupakan salah satu komponen yang paling penting karena kualitas pengajaran sangat erat kaitannya dengan kualitas penilaian yang diterapkan. Hal ini berarti perangkat penilaian hasil belajar hendaknya memiliki kualitas yang baik. Asesmen yang dapat memberikan gambaran tentang hasil pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Dalam Jurnal Pendidikan Unsika tahun 2015 disimpulkan bahwa asesmen memiliki cakupan yang luas dan di dalamnya melibatkan kegiatan pengukuran dan evaluasi karena asesmen merupakan suatu proses yang meliputi pengumpulan dan penginterpretasian bukti-bukti pembelajaran siswa sebagai dasar dalam menilai kualitas pembelajaran untuk kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat. Asesmen menurut Nitko tahun 1996 dalam Jurnal Kedokteran adalah proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang mahasiswa, kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada evaluasi. Menurut Zainal Arifin 2006, evaluasi ialah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menetapkan suatu kualitas yang mencakup nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka menetapkan keputusan. Menurut M. Kabibtoha 1990, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek
dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Sitimania 2008, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami evaluasi pengajaran. Yang pertama, evaluasi merupakan proses sistematis. Yang kedua, evaluasi memerlukan banyak informasi dan data. Yang ketiga, evaluasi tidak lepas dari tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Menurut Riyadi 2017, tujuan evaluasi secara umum yaitu memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa, mengukur dan menilai sampai mana efektivitas mengajar dan metode mengajar yang telah diterapkan oleh pendidik. Selanjutnya, menurut Yosinta Wismandekaka 2021, menyatakan bahwa teknik melaksanakan evaluasi sering disebut jenis tagihan evaluasi hasil pembelajaran, sedangkan bentuk instrumen evaluasi hasil pembelajaran adalah alat evaluasi yang dipakai untuk memungut data hasil pembelajaran. Sekian dari kelompok F, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.